Seiring dengan bergulirnya reformasi di Indonesia pada tahun 1998, harapan akan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik turut pula menguat dengan fokus pada ditinggalkannya praktek-praktek yang merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa lalu, terutama praktek korupsi. Namun ternyata harapan itu masih jauh dari kenyataan. Dari beberapa data yang diperoleh mengenai pergerakan korupsi di Indonesia, menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan sampai dengan tahun 2010 yang lalu, menurut Indonesia Corruption Watch dalam kompas.com 2014, kasus korupsi di Indonesia terus meningkat baik dari segi orang dan jumlah uang yang terlibat di dalamnya. Selain itu, beragam latar belakang pihak yang terlibat pun semakin luas. Tidak terbatas hanya kalangan pengguna anggaran dan belanja negara, namun juga semakin banyak pihak swasta yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut. Lebih banyak lagi kasus-kasus korupsi yang tidak terungkap ataupun tidak sadar dilakukan oleh masyarakat Indonesia secara luas. Terakhir, isu mengenai dibiarkannya siswa menyontek dalam ujian nasional tahun 2012 juga merupakan tindakan tidak terpuji yang bisa dikategorikan sebagai cikal bakal korupsi yang besar. Oleh karena itu, tindakan korupsi merupakan pilihan individu daripada sistem yang tidak bisa dihindari. Hal ini berkaitan dengan karakter dan kepribadian yang terlibat, yang juga secara umum dapat dikatakan sebagai orang-orang berkesempatan mendapatkan pendidikan yang baik. Secara hukum, upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi adalah dengan menerapkan sanksi yang berat untuk setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dimaksud. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sanksi tersebut berupa pidana penjara seumur hidup, atau bahkan pidana mati untuk keadaan tertentu. Pidana penjara ancamannya mulai dari 4 tahun sampai dengan 20 tahun. Di samping itu, pelaku juga dapat dikenakan denda mulai dari 200 juta sampai dengan 1 miliar rupiah. Selanjutnya, secara sosial, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, mulai dari aktif dalam menyebarkan nilai-nilai anti korupsi melalui gerakan sosial dan lembaga swadaya masyarakat, sampai dengan berperan aktif dalam upaya penegakan hukum sebagai pelopor aktif dan sebagai saksi yang dilindungi secara hukum. Upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi juga bisa dilakukan dengan pendidikan karakter dan nilai-nilai sosial, seperti nilai empatik, tanggung jawab sosial, dan sebagainya. Perlu dikembangkan. Pendidikan karakter tidak hanya berupa pengenalan nilai-nilai, tapi juga penghayatan dan pengalaman nilai-nilai secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan anti korupsi misalnya dapat dilakukan melalui penerapan warung kejujuran di sekolah-sekolah, sehingga siswa dapat secara langsung mempraktikkan perilaku yang jujur.